Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Temannya sudah. Benar nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mas, izin Mas, ini lagi rame soal kabar Mas Gibran dipakai dari PDIP. Bentar anginnya biar lewat dulu. Mas Gibran kok Mas? Untuk yang belakang belum siap. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Dan juga Pak Jokowi. Ya kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi Anda akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih Mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, itu tadi jawaban Pak Jokowi. Kemarin-kemarin ketika ditanyakan terkait pemecatannya terhadap atau enggak dianggapnya Pak Jokowi sebagai kader PDIP, bagian dari keluarga besar PDIP, beliau hanya menjawab terima kasih. Sedangkan Gibran, ya nggak apa-apa. ya emang dunia begini. Pak Jokowi juga tahu ya waktunya berakhir ya berakhir. Di balik semua kontroversi antara Pak Jokowi dengan PDIP ya, terutama Ibu Megawati. ya. Tapi ya itu tadi, kalau dengar nyanyian Mama Papua, ya kita akan selalu mengenang lah apa yang dilakukan Pak Jokowi membangun negeri ini ya untuk bisa lagi maju lagi. Semua dipukul rata, semua dibangun sama Pak Jokowi, nggak pilih kasih. ya Pak Jokowi itu begitulah masyarakat menilai sosok seorang Jokowi, pekerja keras, adil, semua dibangun. Ya mantap memang, makanya beliau dikenal oleh masyarakat yang masih menghargai beliau karena kerja-kerjanya yaitu ya beliau santai orangnya. Rock and roll bahasanya. ya, kemarin PDIP resmi ya dengan suratnya memberitahukan bahwasannya Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi keluarga besar PDI Perjuangan. Begitu juga Gibran dan juga Bobi. Nah, sekarang clear. Harusnya nih ya menurut gua udah fix nih ya. Udah Pak Jokowi lah udah nggak jadi bagian dari PDIP atau bahasanya sangat keras yaitu dipecat. Artinya besok-besok mulai pemecatan itu harusnya PDIP nggak perlu khawatir lagi, apalagi sampai ada isu-isu Pak Jokowi bakal cawe-cawe di Rakornas ya, kalau nggak salah Rakornasnya PDIP. Harusnya nggak usah. Pak Jokowi udah nggak punya kekuatan kok, santai aja. Cuman kekuatan Pak Jokowi adalah penghargaan masyarakat pada kerja-kerja Pak Jokowi dan beliau memang sangat luar biasa menghargai semua orang. Bahkan setahun kemarin itu ya, sampai sekarang itu Pak Jokowi itu nggak pernah ngebalas sama sekali apa yang dituduhkan oleh PDIP, para pembencinya. Pak Jokowi nggak pernah membalas, hanya diam saja. Artinya diam, orang tahu kalau menurut gua orang diam itu ya buat apa? Orang itu cuma isu-isu saja, bukan kebenaran. Nggak perlu ditanggapin jadinya. Nah, biarin aja. Ya kalau kita diomongin kan dosanya katanya berkurang, apalagi sampai tuduhan hoak, ya kan? Hoak dan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang menurut gua itu di luar nalar lah. Bagaimana seorang Pak Jokowi menggerakkan pacok. Apalagi bukan lagi presiden. Yang benar kata Bang Zulfan itu harusnya hati-hatinya sama Pak Prabowo yang bisa menggerakkan, bukan Pak Jokowi. Tapi sayangnya orang-orang pembenci Pak Jokowi kayak Rocky, Ikrar, Mbak Amin, atau siapapun itu, termasuk PDIP, nggak berani dia nuduh-nuduh Pak Prabowo. Anggapan mereka itu
Pak Prabowo disetir. Prabowo itu orang kuat, nggak gampang nyetir Pak Prabowo itu. Walaupun Pak Prabowo ya sangat menghargai jasa dari Pak Jokowi. Salah satunya dukungannya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan itu akhirnya menjadi kenyataan yang cita-citanya Pak Prabowo ya. Itu menurut gua. Dan nggak ada ruginya kok. Nggak ada ruginya Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Kan semua udah dijalani. Ya, dan udah selesai. Tugasnya Pak Jokowi ingin berbakti kepada bangsa dan negara pun sudah kelar. Artinya apa yang beliau berikan sudah ya nggak semua terwujud. Dan inginnya beliau presiden selanjutnya Pak Prabowo melanjutkan apa yang sudah dikerjakan, ya kan, untuk menjadi lebih baik lagi. Pak Jokowi juga nggak pernah ngeklaim bahwasanya dia tuh presiden terbaik. Ya, begitulah. Nah, ini ada dari Bapak Simonjon ya, yang mengomentari pemecatan Pak Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution. Let's go, kita dengarkan bersama. Let's go. Jokowi menanggapi enteng ketika keputusan DPP PDIP memecat dirinya bersama dengan Gibran dan Bobi dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada satu kata yang ia ucapkan ketika banyak orang bertanya terkait dengan pemecatan tersebut. Ia cukup mengatakan terima kasih. Bagaimana kita memaknai ucapan Jokowi ini? Apakah kita menemukan sebuah hikmat atau kebijaksanaan dari orang yang memberikan konsesi banyak terhadap Republik ini? Tentu dari sudut masing-masing terkait dengan bagaimana ia dilihat oleh seberapa orang dengan pandangan bahwa Jokowi adalah sumber masalah, sementara banyak orang merasa bahwa Jokowi adalah solusi atas demokrasi di tanah air kita. Bagaimana kita memaknai respon minimalis dari Jokowi yang berterima kasih bahwa DPP PDIP telah memecat ia, Gibran, dan Bobi Nasution. Teman-teman, sebagaimana kita kenal sosok yang bernama Jokowi, dalam banyak kali ia memberikan komentar terhadap apapun yang terjadi di Republik ini. Baik ia ketika masih menjabat sebagai presiden selama 2 periode, maupun ketika ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia cukup berhati-hati dalam memberikan komentar-komentar terkait dengan dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sedikitnya komentar Jokowi ini juga memperlihatkan bahwa Jokowi bukan orang yang terbiasa dengan berwacana dan berargumentasi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang mampu dan fasih dalam kerja-kerja politik yang membutuhkan cara berpikir dan berretorika sebagaimana kita lihat pada para pengamat politik dan demokrasi di tanah air kita. Jokowi lebih dikenal sebagai seorang pekerja. Karena itu, ia lebih banyak bekerja ketimbang berkata-kata dalam pengertian berretorika. Nah, dalam konteks itulah teman-teman, ketika banyak orang mempertanyakan atau menanyakan respon Jokowi ketika DPP PDIP telah resmi memecatnya, ia cukup sederhana menanggapi dan enteng membangun narasi bahwa ia mengucapkan terima kasih pada keputusan DPP PDIP. Apakah keputusan itu tepat dalam konteks kita melihat respon Jokowi yang enteng dengan mengatakan terima kasih?
kita tentu tidak dapat menangkap apa yang sebetulnya dimaksud dengan ucapan terima kasih. Tetapi sebagai sebuah bagian dari tafsir filsafat, maka kita bisa mengatakan bahwa ucapan terima kasih itu adalah sesuatu yang harus kita mengerti sebagai bagian dari apa yang pantas dan patut yang ditunjukkan oleh seseorang pada sesuatu yang datang dari luar dirinya. Dalam sejarah tradisi pemikiran filsafat, ada yang kita kenal sebagai apa sebetulnya tujuan berfilsafat. What is the ultimate of hermeneutics? Maka orang sering mengatakan bahwa puncak dari berfilsafat atau puncak dari berhermeneutik itu adalah memahami diri secara lebih baik. Memahami diri menjadi diri yang lebih adil, diri yang lebih bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Dalam konteks itu mungkin teman-teman, apa yang dikatakan oleh seorang Jokowi ketika merespon cepat apa yang terjadi pada dirinya yang telah dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP, yang ia respon dengan enteng sebagai terima kasih, maka saya ingin katakan itu adalah bagian dari apa yang bisa kita katakan sebagai Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia punya kelas tersendiri terkait dengan dinamika politik yang sedang terarah kepada dirinya. Ia tidak mau terjebak dalam konspirasi wacana dan retorika yang tidak ada habisnya dan hanya membuka ruang tafsir yang pada akhirnya hanya memperkeruh suasana. Ia cukup mengatakan terima kasih. Terima kasih itu adalah bagian dari puncak pemahaman diri seorang Jokowi. Ia tidak mau terjebak dalam retorika palsu. Selain itu, bahwa ia hanya ingin mengucapkan terima kasih sebagai bagian dari respon cepatnya bahwa PDIP sekalipun punya arah politik yang kini berbeda dengan dirinya, yaitu Jokowi. Tetapi Jokowi tetap merasa bahwa kontribusi besar yang telah diberikan oleh PDIP itu membuat seorang Jokowi mencapai prestasi-prestasi, bahkan prestasi puncak, yaitu sebagai seorang presiden selama 2 periode memimpin Indonesia. Itu tidak lepas juga dari ucapan Jokowi yang sangat pendek, minimalis, dan cenderung itulah Jokowi ketika ia merespon apa yang harus ia lakukan ke depan. Ia hanya mengatakan bahwa ia sekarang adalah partai perorangan. Komentar singkat tentang partai perorangan sudah kita bicarakan dalam berbagai kesempatan. Dan itu sekaligus juga memberikan pesan bahwa Jokowi tidak mau terjebak dalam kekuatan dan faksi-faksi politik yang ada di tanah air. Ia ingin memastikan dirinya independen, dirinya terbebas dari kekuatan partai-partai politik yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Sekalipun kita bisa membuka tafsir yang sangat imajinatif dan terjadi surplus of meaning, tetapi pastinya bahwa seorang Jokowi, ia adalah seorang aktor politik yang independen, yang terbebas dari kepentingan apapun, dan saya kira Jokowi akan mengatakan bahwa kepentingan dirinya sekarang ini adalah menjadi partai perorangan dan turut serta untuk memainkan peran-peran yang konstruktif terkait dengan kerja-kerja politik dan demokrasi Indonesia yang semakin baik ke depan. Nah, dalam konteks itu teman-teman, mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depan terkait dinamika politik tanah air kita yang sangat dinamis pasca DPP PDIP memecat orang-orang seperti Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Apakah berakhir pula karir politik mereka? Tetapi saya pernah mengatakan bahwa intuisi politik saya, Jokowi punya tempat tersendiri dalam dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Karir politik Jokowi, Gibran, dan Bobi tidak selesai karena mereka semua punya ruang politik dan aktualisasi diri
yang berbeda. Dan rakyat punya pilihan dan logika tersendiri terkait dengan bagaimana rakyat harus melabuhkan perhatian dan dukungan mereka terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Ya, begitulah tadi kata Bapak Simonjon ya. Luar biasa pandangannya menurut gua. Dan ya masuk akal loh. Ya, bagaimana menurut pendapat sobat-sobat nih? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.